Kalau dikaitkan dengan tadi kelenjar ovarium dan testis ini berkembang di usia akil balik yang mana ditandai dengan menstruasi pada wanita, kemudian mimpi basah pada pria. Di situ sudah mulai menciptakan secara psikis, menciptakan sebuah keinginan, dorongan. Karena di situ fungsinya adalah sebagai kelenjar yang mempengaruhi reproduksi. Hal ini juga memunculkan sebuah keinginan atau dorongan seksual. Dan lebih jauh seperti yang kemarin kita sudah bahas, dorongan seksual ini memunculkan sebuah rasa kerinduan, yang mana kerinduan ini merupakan dasar bagi sebuah kerinduan akan sesuatu yang sifatnya lebih besar, bukan hanya mengenai kerinduan akan seks ataupun ketertarikan terhadap lawan jenis, tetapi ini adalah dorongan juga yang membuat kita memiliki kerinduan akan sesuatu yang lebih besar. Dan pada saat anak di usia akil balik ini mendapatkan tuntunan yang baik, karena kan dasar itu ada di keluarga kan, dari kecil itu mendapatkan arahan, mendapatkan tuntunan yang baik, di usia ini mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan sisi spiritualnya ini, karena di situ sudah mulai ada dorongan dari dalam dirinya. Kalau masih anak kecil kan itu sepenuhnya karena arahan orang tua gitu ya, disuruh belajar agama atau apapun itu kan sepenuhnya karena orang tuanya. Anak kecil itu masih belum memiliki dorongan itu dari dalam dirinya sendiri. Dan pada usia akil balik ini dorongan ini akan mulai muncul, yang mana ini adalah usia yang penting untuk mendapatkan arahan yang tepat. Oke, sampai di situ apakah jelas? Oke. Kemudian di situ juga ada kelenjar prostat, kemarin kita bahas. Jadi fungsinya adalah menghasilkan cairan yang sifatnya alkali yang melindungi sperma dari bakteri, termasuk di situ juga mengontrol bagaimana supaya sperma ini tidak bercampur dengan pipis karena letaknya berdekatan dengan kandung kemih, jadi menutup saluran sperma. Pada saat ejakulasi menutup saluran yang ke arah kandung kemih supaya sperma ini tidak masuk ke dalam kandung kemih. Jadi supaya pipis itu tidak bercampur dengan sperma. Jadi kadang pria itu mengalami ejakulasi spontan yang pada saat mereka pipis itu dibarengi dengan pengeluaran sperma, itu menandakan ada sistem yang salah di sana. Jadi itu adalah pelemahan pada kelenjar prostat. Kalau dihubungkan dengan TCM itu adalah pelemahan pada ginjal yang mengontrol prostat. Jadi itu menyebabkan biasanya pipis itu bisa dibarengi dengan pengeluaran sperma. Muncul rasa, kenapa sih saya kan sudah berusaha sebaik-baiknya, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau misalnya. Kasarnya begitu, meskipun kita lebih halus ngomongnya gitu ya. Kenapa ini terjadi pada saya Tuhan, kan kadang begitu kan. Tapi pada saat kita di sana membawa rasa cinta, jadi kita sebut dengan devotion, bhakti. Rasa cinta, kita memberikan rasa cinta ini bukan karena kita mengharapkan sesuatu, atau rasa cinta ini saya berikan karena ada sesuatu yang ingin saya dapatkan di belakang hari. Saya hanya memberikan rasa cinta ini karena memang ya saya merasa bahwa saya tidak mungkin bisa berada di dunia ini kalau tidak diberikan hidup atau kesempatan oleh Tuhan itu kan. Berarti yang di sana saya mengatakan mencintai Tuhan itu adalah memang karena tanpa ada Dia yang menciptakan ya saya tidak ada di sini gitu kan. Entah besok saya punya duit atau tidak, entah saya besok masih bernafas atau tidak, itu kan sepenuhnya adalah hal yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Jadi di sini di solar plexus di dada ini, di sini adalah karena merupakan pusat berkumpulnya banyak saraf utama di sana. Ini peka terhadap apa yang kita rasakan, termasuk karena kita hidup di atas bumi, ini kan juga dipengaruhi oleh planet-planet yang ada di sekitar kita kan. Percaya tidak, matahari memberi pengaruh bagi kehidupan di bumi. Bisa bayangkan kalau tidak ada matahari, kehidupan akan punah kan. Jangankan gak ada matahari, mendung 2 hari aja, kita rasanya sudah kemerungsung, rasanya sakit kepala, moodnya bete gitu kan. Kenapa pada saat ada matahari moodnya jadi lebih enak, lebih cerah? Jadi di situ
solar plexus ini adalah tempat yang peka terhadap apa yang dibawa atau pengaruh dari planet-planet dan matahari yang ada di sekitar kita. Jadi semesta, galaksi itu bukan hanya galaksi kita ya, ada banyak galaksi di semesta ini. Dan ada banyak matahari gitu, yang kita tahu kan hanya matahari di galaksi kita saja kan. Dan semua ini memberi pengaruh bagi kehidupan di masing-masing planet, termasuk kita di planet bumi. Jadi pada saat berkas-berkas sinar ini sampai ke bumi, di sana juga mempengaruhi solar plexus ini. Makanya kenapa kita merasa saat ada matahari ada rasa happy. Kenapa orang-orang di negara tropis yang mungkin memiliki matahari hampir sepanjang tahun itu cenderung lebih ramah, cenderung lebih mudah senyum dibandingkan mereka yang negaranya mungkin punya mataharinya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita bersyukur sebenarnya hidup di negara yang memiliki paparan sinar matahari yang banyak. Karena hal ini bisa membantu solar plexus ini berkembang. Jadi pada saat kita tadi hari ini dan kemarin kita kan melakukan meditasinya dipusatkan di tengah-tengah dada kan. Dengan membawa ideasi, membawa cinta kasih semesta ke dalam, dan saat menghembuskan nafas, memancarkan cinta kasih keluar. Jadi nafas itu adalah sarana menghubungkan energi yang ada di dalam diri dengan energi yang ada di luar kan. Jadi termasuk pada saat kita menarik nafas, kita mengatakan kita mengambil prana atau energi dari alam semesta ke dalam diri. Lebih jauh lagi kalau diterjemahkan, pada saat menarik nafas, kita menghubungkan kesadaran yang ada di luar diri dengan kesadaran yang ada di dalam. Pada saat kita menghembuskan nafas, misalnya kita menghubungkan kesadaran di dalam dengan kesadaran yang ada di luar.